Selamat bertemu kembali di pembelajaran timing brace. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian mesin brace. Ya, pada prinsipnya untuk pengoperasian mesin brace itu sama halnya dengan kalau kalian naik sepeda motor, ya itu sama seperti mengoperasikan mesin brace. Mari kita lihat yang pertama. Sebelum kita mengoperasikan, kita cek dulu untuk bagian pelumasan. Ini yang sangat penting. Kalau sepeda motor itu olinya dicek apakah ada saatnya ganti oli atau tidak. Nah, di sini ini adalah waktu. Ini simbol jam. Ini menunjukkan jam. Ada 8 jam, 1000 jam, kemudian 3000 jam. Nah, ini bagian-bagiannya yang harus dilumasi. Nah, kita fokus dulu yang ke 8 jam. Yang 8 jam ini berarti setiap kali praktek atau kita menggunakan harus dilumasi. Nah, bagian yang utama, yang harian sifatnya yang di sini. Ini ada nipel, ini tiap hari harus diberi pelumas. Kemudian bagian pelumas yang lain itu yang berada di sebelah sini. Nah, ini bisa dipompa 4 sampai 5 kali pompa. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum pompa ini pastikan harus paling tidak 3/4-nya terisi, jangan sampai 1/4 ya. Kemudian setelah kita sudah pompa, ini sudah mengalir ke bagian-bagian yang harus dilumasi, terutama bagian yang saling bergesekan. Ini langkah awal, kita pelumasan dulu. Nah, langkah selanjutnya untuk pengoperasian sepeda motor sebelum kita gunakan itu kita cek lampunya. Ya, itu kalau misalnya kita gunakan malam hari, lampunya pastikan hidup. Ya, kalau ini kita cukup pakai ruangan ini. Kalau tidak memungkinkan ya nanti kita pakai lampu yang ada di mesin. Nah, selanjutnya langkah pertama adalah saklar utama. Posisi ini adalah posisi 0, kemudian kalau di sini ada posisi 1. Kebetulan di sini tidak begitu jelas. Nanti kalau ada simbol 0 berarti mati. Kalau angka 1 di sini berarti hidup. Kita saklar. Kemudian langkah selanjutnya kita setelah inputan saklar, kita mau jalankan mesin. Nah, di sini mas. Nah, ini adalah tabel RPM. RPM ini ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Yang pertama, di sini ada simbol dilarang. Itu simbol silang. Menggerakkan handle, ini menggerakkan handle ini dalam kondisi spindle berputar. Ini larangan. Dilarang menggerakkan spindle dalam kondisi berputar. Kalau kita naik sepeda motor khususnya yang manual, itu setiap kali kita mengganti persneling 1, 2, 3, dan 4 itu kurangi gas, kemudian kita tambahkan, kita injak atau kita injak 2, ketiga, dan seterusnya. Begitupun juga kalau kita ngurangi. Kalau ini kondisi harus dalam keadaan mati. Nah, ini ada ketentuannya. Ini tabel RPM. Ini RPM mesin ini ada prosedurnya, ada ketentuan. Yang pertama, di sini adalah kotak biru. Kita fokus ke kotak besar ini biru, ini merah. Itu di sini. Ini merah, ini biru. Kita gerakkan, misalnya kalau ini posisi di biru, kalau ini sulit biasanya kita just di sini. Kita sambil gerakkan, kemudian kita gerakkan. Ini biru berarti kita fokus ke biru. Kemudian kalau ini ke merah, berarti kita fokus ke merah. Itu handle yang pertama. Handle yang kedua, di sini ada kuning, biru, merah. Itu yang berada di sini. Biru, kuning, merah. Demikian juga yang berada di sini. Biru, kuning, merah. Itu yang ada di sini. Itu untuk yang tombol ini, handle ini. Nah, ini satuannya dalam
rotation per menit. Ini RPM-nya, rotation revolution per menit. Kemudian di sini juga sama, biru, kuning, merah. Itu yang ini. Yang ketiga di sini ada juga biru. Maaf, ini juga tidak begitu jelas. Nanti kita akan perbaiki. Biru, merah, dan kuning. Itu yang ini, biru, kuning, merah, 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 biru, kuning, merah. Nah, misalnya kita mau RPM 1000, berarti pertama kita cek kotak besarnya di merah, berarti ini di merah. Kemudian di sini yang kedua itu ada warna kuning, berarti yang sebelah sini ini harus menuju ke kuning. Kemudian kalau ini merah, ini sudah di merah, berarti RPM ini adalah 1000. Nah, ini 1000. Kalau misalnya kita mau RPM 200, nah berarti di sini kotak warna biru yang besar yang berada di sini. Kemudian ini merah yang kedua, yang di sini. Sambil kita gerakkan, kalau sulit harus pas. Kemudian yang di sini warna kuning. RPM ini dihasilkan dari perhitungan, ya, perhitungan N sama dengan 1000 CS per PD. D di sini adalah diameter cutter. Konteksnya adalah diameter cutter. Nah, kalau misalnya dalam perhitungan, ya, kalau misalnya dalam perhitungan kita menemukan di sini ada 400 dan 500, kita ambil bilangan yang paling mendekati. Misalnya di sini perhitungannya 475, maka yang paling mendekati adalah 500. Tetapi kalau misalnya ini 400 500, perhitungannya 450 didapat, maka kita pilih di bagian bawah, kita konversi ke bawah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, nanti kita kupas lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CS. Ya, kenapa kok dikonversi ke bawah? Misalnya ini 400, 500, ketemunya 450, maka kita pakai 400. Ini untuk RPM. Kemudian ada feeding di sini. Ini juga sama, feeding itu gerak laju. Itu dalam satuan milimeter per menit. Ini satuannya milimeter per menit. Di sini juga ada simbol dilarang menggerakkan handle dalam kondisi spindle berputar. Ya, misalnya kita set 73, berarti ini juga sama seperti tadi. Ini kotak warna biru dan merah. Kemudian yang kedua di sini adalah yang biru merah, biru merah. Ini yang ketiga ini ada kuning merah biru, itu yang ini. Biru, kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning, merah. Misalnya kita mau 73, berarti kotak warna merah. Kalau ini harus pas, kita gerakkan di sini, kita atur. Kemudian di sini ada biru. Kemudian ini yang ketiga ini juga. Nah, ini adalah gerak laju. Kenapa ini ada aturannya? Sama halnya kalau kita naik sepeda motor. Kalau kita naik sepeda motor di kampung itu tidak mungkin kalian jalan 80 km per jam. Ada aturannya, ya, jalannya antara 5 sampai 10 km per jam. Mungkin banyak anak atau mungkin banyak, ya, kesibukan atau aktivitas yang lain. Di situ banyak orang yang lalu lalang. Maka gerak lajunya atau kecepatannya tidak boleh, ya, tinggi. Kalau di jalan tol mungkin ada batasannya. Mungkin kalau jalannya 30 sampai 40 km per jam, ya jalannya yang nggak akan sampai, ya, mungkin akan butuh waktu lama. Nah, kemudian ini adalah kita sudah tahu RPM, feeding. Kemudian ini
untuk membedakan, mengatur posisi. Ini mengatur posisi. Ini posisi spindle dalam posisi vertikal, kalau ini posisi horizontal. Mesin freeze ini adalah mesin freeze universal karena bisa dipakai dalam posisi vertikal maupun horizontal. Dengan cara kalau posisi horizontal ini bisa dikendoni, ini dilepas, kendoni, ini dilepas baut-bautnya, kemudian ini dilepas juga, bisa digerakkan ke sana spindle-nya, diganti posisi horizontal. Kalau ini posisi vertikal seperti ini, maka ini dipilih. Ya, kalau posisi horizontal ini bisa dipindah ke sini. Ini juga sama. Ini kalau posisi horizontal, tapi ini posisi gitu. Nah, sekarang kita mau melanjutkan. Kita mau mencoba memutar. Ya, kita mau pilih misalnya RPM-nya 400. Maka ini warna merah, kotak warna merah, ini di biru, kemudian yang di sini sebelah warna kuning. Nah, kemudian kita perkenalkan dulu tombol-tombolnya. Di sini mudah untuk mengingat. Ini tombol emergency, jangan lupa simbolnya ini dengan cara diputar. Ya, kalau terjadi sesuatu harus tombol emergency, tekan tombolnya saja. Kalau membebaskan jangan ditarik, ini biasanya cepat rusak kalau meskipun sepele, tapi kalau tidak diperhatikan dengan sungguh dengan arah putarannya ini akan cepat rusak. Biasanya tinggal tarik saja, itu salah, tapi harus cukup diputar sedikit dia akan bebas. Nah, di sini ada spindle. Nah, ada spindle. Ini bisa ditekan. Ini RPM-nya berarti 400. Spindle-nya sudah berputar 400. Kemudian ini tombol coolant, tapi sementara nggak usah. Kemudian ini tombol feeding. Ini tombol feeding untuk yang ini. Nah, ini bisa ditekan. Kalau ditekan, dan ini untuk mematikan yang sebelah sini. Ini untuk mematikan semua. Jadi nanti kalau kita mau gunakan feeding ya ini dihidupkan. Hidup. Nah, ini tombolnya. Terus di sini sekarang cara menggerakkan ini untuk pengubah posisi otomatis. Nah, ini di sini. Pastikan sebelum kita menggerakkan spindle, menggerakkan sumbu Y, sumbu Z atau sumbu X, pastikan posisi yang di sini itu harus bebas. Samanya dengan pintu, kalau dalam kondisi terkunci, jangan dipaksa untuk dibuka. Ya, kalau dipaksa untuk dibuka berarti akan merusak. Samanya dengan mesin, kalau dalam keadaan terkunci, kemudian kita gerakkan, nah ini akan rusak. Maka harus dipastikan dulu bebas. Gitu. Nah, ini untuk menggerakkan sumbu Y. Ini dia akan bergerak. Kalau kita lihat di sini, ini akan bergerak, ini sumbu Y. Mengikuti arah handle. Posisi ke sini, dia arahnya ke sini. Kalau dia posisi ke sana, dia arahnya ke sana, akan bergerak ke handle. Ini untuk sumbu Y. Sumbu X juga sama. Yang ke sini, ini handle-nya. Kalau handle-nya ke sini, berdasarkan arah gerakannya, dia akan bergerak ke sini. Ini juga sama. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia akan bergerak. Ini kalau handle-nya ke sini. Kalau misalnya handle-nya ke sana, dia akan bergerak. Ini untuk sumbu X. Hati-hati dalam menggunakan feeding. Ya. Kemudian yang sebelah sini ada sumbu Z. Sumbu X dan sumbu Z itu sama. Kalau dia ke sini berarti dia posisi atas. Dia posisi ke atas. Ini dia posisi ke atas. Dia nih. Nah, kalau handle-nya ini ke bawah,
setiap kali kita mau meninggalkan mesin harus dalam kondisi mati. Karena kalau misalnya semuanya bergerak, itu akan berisiko, ini nggak begitu terasa. Ini kita tinggal, ya, itu dia akan turun terus. Apalagi kalau dia akan ke atas, ya. Mesin ini meskipun tinggal mati, ini saya matikan. Sepertinya ini mati, ya, spindle seolah-olah mesin sudah mati, tetapi karena ya posisi handle ini masih dalam keadaan otomatis ke atas, ya, itu akan berbahaya. Meskipun tidak berputar, tapi sumbu otomatis, sumbu X, Y, Z itu bisa bergerak. Jadi sewaktu kita meninggalkan mesin harus dalam kondisi mati. Nah, ini pastikan dulu. Ini bebas, netral. Kemudian pastikan semuanya mati. Ya, tekankan. Nah, ini untuk pengoperasian. Kemudian untuk skala di sini. Nah, skala sumbu ini penggerak sumbu Y. Satu stripnya di sini 0,02, ya, satu putaran 4 mili. Ini satu stripnya 0,02, jadi cukup teliti. Kemudian demikian juga untuk yang sumbu X itu juga sama, satu stripnya itu 0,02. Ini 0,02 satu stripnya, satu putaran sama 4 mili. Satu putaran tengah 4 mili. Berbeda untuk sumbu Z, satu strip itu 0,02, ya, satu strip 0,02, tapi satu putarannya hanya cuma 1 mili. Ini dari 0 ke 0 hanya 1 mili. Nah, ini sedikit tentang pengoperasian mesin race. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi CS. Tadi sudah kita singgung, misalnya saja perhitungan mesin itu 450, ya. Untuk pemilihan itu diambil yang paling mendekati, maka karena misalnya 450 sama-sama mendekati 400 dan 500, maka dikonversi ke bawah. Nah, setelah ini akan kita jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi CS. Kemudian untuk pengoperasian mesin pun. Setelah kita belajar mengoperasikan mesin fresh di bengkel, nah, saya akan menjelaskan tentang cutting speed atau kecepatan potong. Kecepatan potong di sini adalah kemampuan alat potong untuk melakukan penyayatan dalam satu satuan waktu. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang cutting speed, pembelajaran apa saja yang dapat kita tarik dari pengoperasian mesin, dalam hal ini mesin fresh, ya, keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengemudikan sepeda motor, bisa mengoperasikan sepeda motor. Itu ada prosedur-prosedur yang harus ditaati. Ya, untuk pengoperasian kita hubungkan mesin fresh dengan sepeda motor yang tiap saat mungkin, ya, sering kita pakai. Contohnya, prosedurnya untuk menyalakan mesin itu pertama itu adalah kontaknya. Kalau di sepeda motor, kalau di mesin fresh ya kita on-kan dulu. Kemudian sebelum kita pakai di mesin fresh itu ada prosedur pelumasan, itu yang paling utama. Kalau di sepeda motor ya dicek, ya, bensinnya ada apa tidak. Pelumas juga diperhatikan, sudah saatnya ganti oli atau belum. Nah, itu selalu dicek. Setelah on yang pertama itu kita cek lightingnya atau pencahayaan. Kalau model zaman sekarang itu untuk motor sekarang itu sekali on itu lampu langsung nyala. Kalau itu mati, apakah akan kita gunakan di malam hari? Kan tidak. Nah, itu penting.
Kalau di mesin freeze ya ada bantunya adalah lampu penerangan ruang dan lampu mesin, itu kita cek. Setelah kita on kan, kemudian apalagi kalau di mesin motor yaitu kita persnel diatur 1, 2, 3, 4, 5 itu diatur dalam mengubah RPM atau mengubah gigi 1 ke gigi 2, mengubah dari 2 ke 1 dan atau yang lain, 2 ke 3 dan yang lain, itu dengan cara mengurangi gas, baru di persneling ditambah atau dikurang. Demikian juga untuk di mesin freeze itu kondisinya adalah mematikan mesin pada saat mengubah RPM. Itu prinsipnya sama. Itu RPM. Kemudian feeding, gerak lajunya itu juga ada perhitungannya. Nanti akan kita bahas di cutting speed ini. Gerak lajunya itu dipengaruhi dengan CS atau cutting speed ya. Kalau di mesin freeze. Kalau naik sepeda motor ya kita lokasinya di mana, kita jalan di mana. Misalnya di kampung tidak mungkin jalannya 70 km per jam. Ya, orang kampung pasti akan marah-marah. Di situ banyak anak, banyak orang yang melintas, nah itu bisa mencelakakan ya atau membahayakan orang lain atau orang sekitar. Berbeda kalau kita di jalan tol, mungkin ya bisa mengemudikan antara 70 bahkan sampai 100 km per jam. Itu kalau di jalan tol, itu untuk mempercepat sampai tujuan. Nah, itu prosedur-prosedurnya. Kemudian kalau kita sudah tahu tentang prosedur mengoperasikan mesin, akan kita bahas tentang cutting speed atau kecepatan potong. Nah, kita langsung saja untuk CS cutting speed. Satu putaran penuh cutter menjalani jarak L. L sama dengan P kali D. D di sini ada diameter cutter atau diameter pisau freeze. Nah, di sini ini ada diameter cutter atau diameter pisau muka freeze. Kalau kita bentangkan atau kita gelindingkan itu jaraknya itu L P kali D atau keliling dari diameter cutter ya. Bisa menyebut diameter cutter, bisa menyebut pisau freeze, alat potong pisau freeze, itu tergantung kita menyebut sama saja. L sama dengan P kali D. Itu kalau satu putaran. Kalau beberapa putaran, untuk menjalani beberapa jarak L sama dengan P kali D kali N. Itu tergantung dari banyaknya putaran. Nah, ini kalau satu kali berarti itu P kali D. Kalau banyak putaran berarti P kali D kali N. Ini tanpa dipengaruhi oleh waktu, hanya seberapa banyak putarannya. Itu satu. Itu putaran. Kemudian waktu sangat menentukan, maka penyayatan harus dengan kecepatan tertentu. Nah, penyayatan itu seberapa cepat itu dipengaruhi oleh waktu. Maka satuan waktu dalam menit, ya, satuan waktu dalam menit. Maka Rn itu berubah satuannya menjadi revolution per menit. Dalam 1 menit, ya, putarannya ada berapa? Itu di sepeda motor ada, kemudian di mobil juga ada, itu ada RPM-nya ya. Kecepatan potong V atau CS dalam satuan meter per menit. Untuk mendapatkan satuan meter dengan diameter cutter, ini perbandingannya diameter cutter itu satuannya milimeter, maka harus dibagi 1000 sebagai konversi. L sama dengan P kali D kali N. N tanpa dipengaruhi waktu. Karena dipengaruhi waktu, jaraknya itu dipengaruhi waktu, maka jarak tersebut bisa dinyatakan adalah CS. Ya. Berapa jarak
ya, berapa jarak yang tempuh dalam banyaknya putaran dalam 1 menit. Nah, kalau ini tanpa menit, kalau ini sudah dengan satuan menit. RPM, rotasi, revolution per menit, maka bisa dinyatakan CS. Kemampuan alat potong untuk melakukan penyayatan dalam satu satuan waktu. Maka ini dibagi 1000, D di sini satuannya tetap milimeter. Nah, karena dibagi 1000 ini satuannya meter per menit. Ini CS. Nah, untuk mendapatkan N, revolution per menit atau RPM, maka rumus ini digunakan di beberapa mesin atau bahkan semua mesin. N 1000 CS per P kali D. Kalau D di sini konteksnya adalah diameter cutter kalau di mesin freeze. Kalau di mesin bubut itu yang diputar ada benda kerjanya, ada diameter benda kerja. Kalau di mesin bor berarti diameter twist drillnya. Kalau di mesin gerinda berarti diameter roda gerindanya. Nah, ini adalah N-nya. N 1000 CS P kali 1000 CS dibagi P kali D, revolution per menit. Ini adalah pembuktian ya, pembuktian rumus RPM. Harga N atau RPM ditentukan berdasarkan perhitungan dan penentuan RPM diambil bilangan terdekat dari tabel RPM yang terdapat pada mesin. Ini yang terdapat pada mesin. Jika mendapatkan perhitungan pertengahan dari tabel RPM yang terdapat pada mesin, maka penentuannya dikonversi ke bawah. Contohnya apa? Kemarin kita sudah pada saat mengoperasikan mesin, itu di mesin itu ada RPM disediakan 400 dan 500. 400 bawah, 500 yang atas. Kalau perhitungannya 450, itu sama-sama kalau ke atas 50 poin, kalau ke bawah juga sama 450 poin. Nah, itu konversinya itu dikonversi ke bawah. Maka diambil ya, RPM yang diambil kita tentukan 400. Kenapa? Nah, pertanyaan, kenapa diambil 400? Penentuan dikonversi ke bawah karena banyak faktor yang mempengaruhi CS. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi CS. Ya, nanti kita hubungkan, kita kaitkan ya. Karena di sini adalah penyayatan, itu sama halnya dengan pemakanan. Kita kaitkan dengan pada saat kita makan. Nah, faktornya apa saja? Jenis material benda kerja. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi CS itu adalah jenis benda kerja, materialnya. Ini sama halnya kalau kita makan. Misalnya kita ambil bahan jagung. Kita ambil bahan jagung. Jagung rebus itu namanya grontol kalau di Jawa ya. Kalau di tempat yang lain nanti bisa nyebutnya lain. Ini saya misalkan contohnya grontol. Kemudian jagung open, namanya apa? Jagung open itu namanya popcorn. Popcorn. Kemudian jagung goreng, namanya apa? Marneng. Itu sama-sama materialnya sama, tetapi tingkat kekerasannya berbeda-beda. Ya, popcorn itu lebih lunak dibandingkan dengan grontol. Grontol lebih lunak dibandingkan dengan marneng. Pada saat kita makan, entah itu grontol, popcorn, dan marneng, itu tidak sama perlakuannya, tidak sama cepat kecepatan mengunyahnya. Anda bisa bandingkan sendiri kalau sama-sama cepat sewaktu makan ketiga-tiganya, kan tidak mungkin. Nah, ini faktor pertama, jenis material benda kerja yang kita makan, samanya dengan yang kita sayat ya, yang kita kerjakan di mesin freeze. Ada MS,
ada aluminium, ada VCl, dan material banyak sekali. Nah, itu tergantung jenis material benda kerja. Dalam hal ini adalah tingkat kekerasan, meskipun sama, materialnya sama. Material cutter, ya, material cutter itu juga sama. Ada HSS, ada hard metal, itu berbeda. Kecepatan penyayatannya berbeda. Diameter cutter. Nah, diameter cutter di sini kalau kita makan apa, Mas? Kira-kira apa? Diameter cutter itu sama halnya kalau kita makan. Kecepatan mengunyah itu 1 sendok akan lebih cepat dengan 3 sendok atau 2 sendok kita masukkan dulu, itu pasti akan kecepatan mengunyahnya akan berbeda. Ya, kecepatannya akan berbeda. Demikian juga untuk RPM, dalam hal ini yang berpengaruh pada diameter cutter. Berarti kita bisa menyimpulkan jika diameter yang cutter yang kita gunakan, ya, yang diameter yang kita gunakan itu lebih besar, maka RPM itu akan lebih pelan. Contohnya kalau HSS. Nah, nanti selain kita perhitungan, nanti ada juga tabel. Kita nanti akan melihat tabel dari CS ini. Sama halnya kalau kita makan tadi, ya, semakin banyak yang kita masukkan ke dalam mulut, lebih banyak, kecepatan mengunyahnya akan lebih pelan jika kita masukkan 1 sendok, maka kita kecepatan mengunyahnya akan berbeda. Kemudian apalagi N atau RPM, ya, itu jelas, ya, sudah kita jelaskan. Kemudian pendinginan. Pendinginan itu pengaruhnya juga besar. Misalnya kalau kita makan, biasanya kita makan itu di depan kita itu ada minum, entah itu air putih, teh hangat, kemudian es teh, ya, atau macam-macam. Nah, ini pendinginan. Ini perlakuannya berbeda. Kalau misalnya kita mengerjakan di mesin freeze itu menggunakan, kita kerjakan aluminium, ya, itu pendinginnya tidak mungkin kita pakai coolant yang biasa kita pakai untuk logam yang lain. Biasanya kalau aluminium, ya, kita pakai minyak tanah. Nah, itu perlakuannya berbeda. Demikian juga kalau kita makan. Anak usia balita tidak mungkin makan sambil disediani kopi. Nah, itu tidak mungkin. Atau mungkin simbah-simbah yang usianya 70 atau 80 pada saat makan, ya, mungkin dia juga disediakan teh. Tidak mungkin akan juga disediakan kopi misalnya. Atau bahkan es teh. Biasanya hanya cukup air putih hangat atau teh hangat. Ya, tidak mungkin pakai es teh misalnya dengan usia-usia tertentu. Nah, ini dari faktor pendinginan itu perlakuannya berbeda. Apalagi faktor yang lain. Kondisi mesin. Kondisi di mesin di sini adalah usia. Usia mesin sudah berapa tahun dipakai. Misalnya kalau di mesin Acera ini sudah hampir kurang lebih 30 tahun. Itu akan berbeda, ya, kemampuannya dengan mesin Acera yang sudah misalnya baru 5 tahun. Itu akan berbeda kondisi mesin. Demikian juga kalau kita makan, kecepatan mengunyah kita itu akan lebih cepat dibandingkan pada saat makan grontol, ya, itu akan lebih cepat. Kita akan lebih cepat jika dibandingkan dengan, ya, simbah-simbah yang usianya 70 atau 80 tahun. Itu kecepatannya akan berbeda. Nah, inilah faktor-faktor, kita sudah jelas faktor-faktor yang mempengaruhi CS.
Maka untuk pemilihan RPM itu kita konversi ke bawah, karena banyak faktor yang mempengaruhi tadi. Dari jenis material benda kerja, kemudian material alat potongnya, kemudian diameter cutter, kemudian RPM, pendinginan, dan kondisi mesin. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang, mari kita bahas tentang menentukan RPM atau CS di bengkel dengan menggunakan tabel. Nah, setelah kita mempelajari tentang rumus RPM, mencari RPM, dalam hal ini harus menghitung. Sebenarnya kita dimudahkan untuk dengan cara melihat tabel perhitungan Fries. Nah, ini tabel perhitungan Fries yang ada itu cutting speed, satuannya meter per menit, N RPM itu atau putaran, kemudian S feed atau feeding, satuannya milimeter per menit. Nah, tabel yang lain ini tabel cutting speed untuk proses pengeboran di mesin Fries. Itu sama halnya kalau kita menggunakan cutter itu juga sama. Ada jenis bahan tool, itu bahan material cutter. Kemudian ini ada tegangan, kemudian ini ada materialnya. Di sini ada material cutter, itu ada tool steel, ada HSS, dan hard metal. Karena sering kita pakai di mesin Fries itu adalah HSS, mari kita baca misalnya seringkali yang kita kerjakan itu antara MS dan ST60. MS atau mass steel atau steel 60 kg per milimeter persegi. Ya, kalau ini satuan dalam kilogram, kalau satuan yang lain tegangan tariknya itu 600 Newton per milimeter persegi. Ini tegangannya adalah tegangan tarik. Kemudian di sini HSS itu antara 20 sampai 30. Ini 20 sampai 30. Biasanya kalau kita ngambil itu kita ambil posisi aman, atau berarti kita ambil 25. Nah, ini nanti akan kita buktikan dengan tabel cutter. Ya, di sini ada bermacam-macam cutter. Yang di sini yang pertama ada set and mill finishing, kemudian set and mill roughing, kemudian di sini ada pisau Fries jari atau end mill cutter yang finishing, kemudian pisau jari end mill cutter atau end mill, orang menyebut end mill cutter roughing. Kemudian di sini ada disc cutter, kemudian ini cutter tulips atau dua sisi potong. Nah, mari kita lihat di sini tabel. Nah, di sini ada V itu CS-nya. Ada 32, 25, 18, kemudian 13 dan seterusnya. Ini menunjukkan CS-nya atau V-nya. Kemudian bagian atas ini adalah materialnya. Materialnya dalam satuan, misalnya di sini tadi kita contohkan untuk ST60. ST60 itu 50 sampai 70 ya materialnya. Kemudian V-nya yang pertama tadi antara 20 sampai 30, maka kita ambil yang 25. Ya, ini sebenarnya tabelnya dasarnya dari sini. Kemudian di sini yang kecil ini adalah N. Ini adalah S. S itu feeding. Kemudian yang ini adalah diameter cutter yang kita gunakan. Misalnya kalau kita mau menyayat cutter, menyayat menggunakan cutter end mill atau pisau jari, diameternya berapa? Tinggal narik, misalnya 20. Ini 20. Kemudian material yang kita kerjakan apa tadi? ST60, berarti V-nya 25. Kita tinggal narik ke bawah, disesuaikan dengan diameter 20 yang ini. Berarti N-nya adalah 400. Feeding ya.
feeding atau gerak lajunya 112. Ya, ini feedingnya. Nah, feedingnya ini biasanya kita juga bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan secara otomatis. Ini untuk cutter and mill misalnya. Apakah sama dengan yang cutter roughing? Ini annual finishing, kemudian yang ini adalah roughing. Apakah sama? Coba kita tarik di sini diameter 20. Kemudian V-nya materialnya adalah ST60, V-nya 25. Kemudian di sini ada N. N-nya 400. Kemudian S atau feedingnya berbeda. Kalau roughing itu berbeda. Ternyata di sini adalah 50. Ya, 50. Feeding itu milimeter per menit. Kenapa berbeda? Karena roughing di sini akan berbeda, perlakuan pengerjaannya berbeda. Kalau roughing itu biasanya untuk penyayatan banyak, maka feedingnya itu akan cenderung pelan jika dibandingkan dengan menggunakan cutter finishing. Nah, itu tadi untuk cara membaca tabel CS untuk menentukan RPM dan feeding untuk proses di mesin press. Dalam proses di mesin press ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses. Yang pertama, untuk pemilihan cutter, usahakan kalau bisa sekali nyayat, pilih cutter yang lebih besar dibandingkan yang akan dikerjakan. Kemudian dalam proses penjepitan, upayakan bidang yang dijepit itu lebih banyak dibandingkan dengan yang akan dikerjakan. Dalam hal ini memenuhi faktor aman benda kerja, aman cutternya, aman untuk prosesnya. Ini untuk prosesnya. Nah, sewaktu kita selesai proses, dalam proses mematikan mesin harus diperhatikan. Sewaktu kita menghentikan mesin, jangan sekali-kali kita menghentikan cutter itu dalam posisi di atas benda kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu kita tinggal itu bebas dari benda kerja atau bebas dari penjepit face-nya. Jadi bisa diatur ini lebih jauh sewaktu kalau kita mau tinggal. Kemudian akan lebih aman juga kalau kita amankan. Ini jangan lupa dikendorkan dulu. Ya, dikendorkan tujuannya apa? Tidak merusak. Kalau ini dikunci dalam keadaan terkunci kemudian ini gerakkan, itu akan merusak. Sama halnya kalau kita mengunci pintu di rumah tapi dipaksa dibuka, berarti ada sesuatu yang harus dirusak. Maka ini harus dikendorkan, ini dibebaskan. Begini akan lebih aman. Kemudian kalau kita tinggal, pastikan ini dimatikan. Kemudian kontaknya juga harus dimatikan. Kenapa seperti itu? Sama halnya kalau kita ninggal motor di parkiran, itu harus kunci dicabut, harus kita bawa dan tidak kita tinggal. Atau bahkan jangan sampai ditinggal kondisi hidup juga, itu akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, pasti akan mengalami kerugian. Dalam hal ini adalah pencurian. Nah, ini tentang proses di mesin press. Kita sudah bisa mengoperasikan. Kemudian prosedur standar yang harus diperhatikan dalam pemilihan cutter, pemilihan RPM, pemilihan feeding, membaca tabel CS, dan faktor-faktor yang mempengaruhi CS. Demikian untuk video yang dapat saya share untuk pembelajaran pengoperasian mesin press. Terima kasih.